Dalam konteks Indonesia, bisnis syariah sebenarnya sudah lama muncul, yaitu sejak masa datangnya Islam pada abad ke-7, kemudian lebih berkembang lagi pada abad ke-13 Hijriah. Ini sejalan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kedatangan Islam pada masa itu pasti tidak terlepas dari kegiatan bisnis. Karena penyebaran Islam di daerah Nusantara, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Filipina bagian selatan, itu tidak terlepas dari peran penting dari para pebisnis syariah dari Arab dan juga dari India. Awal abad ke-20, Syarikat Dagang Islam. Nah, di situ dimulai bisnis Islam yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dan mata uang yang digunakan juga adalah mata uang dinar dan dirham sebagai simbol moneter dari sistem keuangan syariah. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan, bis syariah ini mulai agak tenggelam, tetapi beberapa puluh tahun setelah itu, beberapa dekade setelah itu, ekonomi syariah kembali muncul, ya khususnya pada tahun 80-an, tapi belum didukung oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, pengusaha-pengusaha dan entrepreneur Islam atau syariah ini muncul hampir di seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Aceh, Padang, Palembang, kemudian di Jawa juga hampir semua pulau Jawa ini sentra-sentra ekonomi, perdagangan dan bisnis itu muncul, begitu juga di Banjarmasin, Makassar, dan Maluku. Nama saya Denny Prasojo, usia saya 26 tahun. Untuk sekarang ini saya manajer operasional untuk peternakan CV Bintang Tani. Kalau dulu kita menggunakan modal dari bank konvensional, artinya berarti di situ ada bunga yang harus kita bayarkan ke bank seperti itu. Cuman karena kita takut karena bapak itu mungkin khawatir dengan riba itu, udah akhirnya aset itu dijual untuk mengembalikan modal ke bank konvensional tersebut, dan akhirnya sesuai dengan syariah, ya udah kita jalanin. Antara kita dengan pemodal itu yang kita gunakan adalah sistem bagi hasil ya. Artinya pemodal itu memberikan modal kepada kita untuk segala kegiatan produksi dari mulai pembelian, pemeliharaan sapi dan sebagainya. Kemudian nanti dari margin yang kita peroleh, artinya keuntungan yang kita peroleh, nanti kita bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Misalkan 40% untuk pemodal, 60% untuk pengelola, gitu kan, seperti itu. Kalau sistem bagi hasil yang syariah itu kan resiko itu ditanggung bersama gitu. Kalau misalkan dari awal udah ditentukan sekian persen pemodal itu untung, kan berarti itu hampir sama dengan bunga kan. Artinya nggak mungkin rugi si pemodal gitu. Padahal kalau namanya syariah itu setahu saya harus bagi resiko itu dibagi bersama gitu. Artinya si pemodal punya resiko, pengelola juga resiko. Kalau yang tadi kan berarti pemodal nggak punya resiko. Keuntungan utama yang jelas itu usaha yang mungkin lebih selamat lah istilahnya, karena itu sesuai dengan yang diajarkan kan, artinya syariah tidak menyelesaikan itu. Kita harapannya sih selamat dari sistem riba dan sebagainya, keuntungan itunya. Keuntungan yang kedua, kalau sistem seperti ini artinya ketika usaha itu menghasilkan laba yang cukup tinggi, keuntungan bagi pemodal juga nanti bisa tinggi. Yang paling mencolok perkembangannya itu adalah sejalan dengan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia akibat dari pengaruh pertumbuhan keuangan dan perbankan syariah di luar negeri.
Nah, kenapa lembaga keuangan dan perbankan ini pertama kali muncul sebagai simbol dari bisnis syariah? Jawabannya adalah karena lembaga perbankan ini adalah lembaga permodalan. Para pemegang-pemegang saham itu berupaya untuk menarik dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dan dana-dana yang terkumpul ini tentunya adalah membutuhkan pengusaha-pengusaha, membutuhkan wirausaha-wirausahawan. Kalau misalkan ada bank syariah yang bisa memberikan pelayanan yang sama dengan konvensional, artinya nggak perlu lebih baik lah. Bank syariah itu sama dengan konvensional, tentu kita memilih bank syariah gitu.